Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa la alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna minan julumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wabtah alaina bima'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin yang sama-sama kita semua yang hadir pada subuh pagi hari ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat walafiat dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita pada subuh kali ini bisa hadir ke Masjid Al-Mujahidin dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah, yakni kita telah menjalankan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada subuh hari ini banyak sekali yang kita akan petik, yang akan kita gali, yang akan kita kaji. Salah satunya hikmah bangun subuh. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, Allahumma barik fi ummati, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu doa Nabi. Jadi Nabi itu selalu mendoakan kepada umatnya, kepada hambanya, Allahumma ya Allah, barik li ummati fi bukuriha. Berikan orang yang selalu bangun subuh hidupnya selalu berkah. Amin ya rabbal. Berkah rezekinya, amin. Sehat jasmaninya, amin. Dimudahkan segala hajat dan urusannya, insya Allah. Bagi kita yang belum bisa menunaikan ibadah haji dan umrah, pasti akan dimudahkan asbabnya dengan bangun subuh. Amin ya rabbal alamin. Satu ketika Nabi pulang dari Masjid Madinah, ngeliatin putrinya Fatimah sedang tidur. Kata Nabi, wahai Fatimah, bangunlah nak, karena rezeki kamu akan diambil oleh orang lain kalau tidak bangun. Lalu Nabi mengatakan, wahai anakku, bangunlah, bahwa rezeki akan datang bagi orang yang suka rajin bangun subuh. Coba kita bayangkan anak Nabi, ibu-ibu, Fatimah aja disuruh Nabi untuk bangun, kagak manja. Padahal Nabi udah dikasih kunci sorga, ya. Seandainya ada engkong kita dikasih kunci sorga, ya mungkin ngapain kita, gue mau nanti di sono udah ada engkong gua, kan begitu ya. Tapi Nabi selalu memberikan satu motivasi kepada putrinya, ya Fatimah, wahai Fatimah, bangunlah nak, karena kamu akan kehilangan rezeki. Yang kedua, kata Nabi, orang yang bangun subuh itu mendapat doanya malaikat. Bayangin Pak, malaikat itu kan makhluk Allah, kerjanya yusabbihunal laila wan nahar wa la yabturun. Jadi malaikat itu kerjanya sujud tasbih siang dan malam, enggak berhenti dari mulai diciptakan sampai mati.
Itu malaikat. Jadi malaikat itu makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Apakah dia hebat doanya? Beruntunglah kita ketika kita sering bangun subuh dapat doa daripada malaikat. Amin ya rabbal alamin. Di antara doa malaikat, ya Allah, karuniakanlah orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu subuh, berikan kelipat gandaan dan keberkahan. Kata malaikat, itu doa malaikat. Jadi kalau memang kita pengen kurban, ya kita nih datang ke Masjid Mujahidin, misalnya di sapi per orang 3.600.000, betul nggak? Nah itu gimana caranya? 3.600.000, ada 1 ekor 7 orang. Itu kembali kepada innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat, Pak. Kalau kita niatnya mantap, saya yakin jamaah Masjid Mujahidin akan sukses korbannya. Amin. Contoh kecil, bapak-bapak kan hobinya ngerokok, betul nggak Pak? 1 hari ngerokok minimal 20.000. Berapa 1 hari? 20.000. Saya mau tanya Pak, 1 bulan berapa hari? 360 hari kali 20.000. Ayo ngitung-ngitung berapa? 7.200.000. Kira-kira 7.200.000 bisa ikut patungan sapi apa enggak? Bisa nggak? Bisa. Kalau benar Pak, bisa. Coba saya bilang, lah ini kadang-kadang mengerokok, kadang-kadang dia nggak pernah terpikir untuk memikirkan investasi akhirat. Jadi mudah-mudahan Pak, kembali kepada nawaitu kita. Ya, kalau nawaitu kita kuat, Allah akan memberikan, yaitu apa? Kemudahan-kemudahan. Nah, kemudian doa malaikat yang kedua, kan malaikat itu kan aplusan Pak. Aplusan ini kalau udah subuh aplusan antara malaikat malam dengan malaikat siang. Terus malaikat yang satu begini doanya, ya Allah, apa kata malaikat yang satu? Ya Allah, hancurkan, musnahkan orang-orang yang diberikan rezeki, diberikan harta, lalu orang itu ditahan rezekinya, tidak mau disedekahkan. Ya, nah ini doa malaikat juga. Jadi kesimpulannya, siapa yang di pagi subuh dia sudah bersedekah, itu kalau malaikat lipat gandakan hartanya. Tetapi ketika ada orang diberikan rezeki, ya, tidak ada terketuk hatinya untuk bersedekah, maka kata malaikat, mendingan dihancurin nih orang. Yang ngomong siapa itu Pak? Bukan saya. Siapa yang ngomong? Malaikat. Malaikat itu. Jadi yang ngomong malaikat. Ya, jadi gitu Pak. Jadi mudah-mudahan pertama, orang yang bangun subuh dimurahkan rezekinya. Yang kedua, doanya malaikat. Yang ketiga, doanya Nabi. Betul Pak? Nah, kemudian orang yang bangun subuh itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Bapak pada waktu pagi ini tidak ada niat menzolimin orang, ya, lurus-lurus aja Pak hidup. Buat apa sih ngejolimin orang? Buat apa sih ngina orang? Buat apa sih menghasut orang? Semuanya akan rugi buat kita. Betul nggak Pak? Ngapain kita menghasut orang, menghina orang? Kalau bisa itu kita puji orang, sejelek apapun kita puji. Cakep apa enggak Pak? Cakep enggak? Ada orang jahat, kita puji. Ada orang pelit, kita ganjar dengan kebaikan. Itu Pak, jangan pelit dibalas pelit, jangan jolim dibalas dengan jolim. Ya, berarti kita sama dengan dia. Ikuti cara Nabi. Nabi apa enggak hebatnya di Taif dilemparin batu sampai Nabi berlumuran darah? Marahkah Nabi? Tidak. Malaikat Jibril datang akan bantuin Nabi, ya Rasulullah, maukah engkau aku bantu agar orang Taif yang menyakiti engkau, termasuk keturunannya, aku hancurkan dengan gunung-gunungnya? Apa jawaban Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan hancurkan orang Taif walaupun mereka telah menyakiti aku. Itulah akhlak Nabi. Maka kita berupaya terus jadi orang ikut akhlak Nabi.
Kalau ada orang jolimin, kita balas dengan memaafkan orang. Wal afina anin nas. Itu yang cakep, ya. Kita tiap hari ngaji, ya, hampir tiap minggu. Buat apa kita ngaji kalau nggak ada perubahan akhlak dalam kehidupannya? Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, manusia mana yang paling utama? Nabi jawab, afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling utama, kata Nabi, adalah mereka yang memiliki akhlak. Jadi ayo kita sekarang mengedepankan akhlak, saudara. Tapi terkadang di zaman edan sekarang ini, orang yang berakhlak itu kadang-kadang tidak punya nilai. Contoh Bapak lihat, ada beberapa calon presiden, yang satu hobinya nonton film bokep misalnya. Ngerti film bokep nggak Pak? Saya nggak ngerti tuh. Ibu tahu nggak Bu film bokep Bu? Woi, ibu tahu film bokep Bu? Saya nggak ngerti itu Bu. Yang satu hobinya film bokep, itu digandrungi itu. Ya Bapak lihat aja, kalau ada seorang pemimpin hobinya nonton film bokep, berarti kan piktor, atau piktor, pikirannya kotor. Berarti yang mendukungnya kotor Pak kagak? Lah kotor Pak. Aneh juga itu. Ada juga kiai toblos dia, ya kiai bego bin PA. Bayangkan Pak, ya Pak. Nah, yang kedua ada orang jujur, ya akhlaknya bagus, kagak ditengok. Kenapa? Kurang duit. Betul nggak Pak? Jadi walaupun dia piktor, karena duitnya banyak, merembes sampai ke masyarakat, akhirnya dia mendapat dukungan. Nah disinilah kebaliknya zaman. Orang pinter disingkirkan, ya. Orang jujur dijauhkan. Orang-orang yang kotor malah didekatkan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, orang yang bangun subuh itu jauh dari sifat malas, ya. Jauh daripada sifat malas. Andaikan orang-orang munafik tahu tentang kehebatan sholat isya, tentang kehebatan sholat subuh, niscaya mereka akan berjalan secara merangkak. Kenapa? Di waktu sholat isya, siapa yang bisa mengikuti sholat berjamaah isya, bagaikan mengerjakan nisfu qiyamil lail, separuh perjalanan sholat malam. Siapa orang yang bisa ikut sholat berjamaah subuh bersama imam, bagaikan melakukan sholat malam semalaman suntuk. Amin ya robbal. Beruntunglah kita semua. Ini yang hadir termasuk golongan daripada manusia pilihan Allah. Amin ya robbal alamin, ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kita. Seperti bulan yang lalu kita bahas tentang Kitabul Hajj. Waktu itu kita bahas tentang tanda-tanda haji yang mabrur. Bener kan ya? Di antara tanda haji mabrur di sini diterangkan ada 3. Ada seorang sahabat nanya, ma hajjul mabrur ya Rasulullah? Apa di antara ciri haji yang mabrur? Yang pertama, haji yang mabrur itu kata Nabi adalah cirinya, yang pertama kalau nggak salah itu thayyibul kalam. Thayyibul kalam itu apa? Ucapannya baik, ya, nggak pernah nyakitin orang. Itu ciri haji yang mabrur. Kalau ada di tengah masyarakat, udah sering haji, udah umroh, tapi kata-katanya ngelekit, kata-katanya nyakitin orang, belum mabrur dia. Paham nih maksud saya Pak? Jadi haji mabrur itu pertama cirinya thayyibul kalam, ya, ucapannya enak, bukan ngenekin orang. Ini kan ada di masyarakat. Gua mah kalau ada haji itu gua kabur. Emang apa? Gua enek ngeliatnya. Ada yang begitu tuh orang, udah begah aja tuh ngeliatin dia. Ada nggak yang begitu? Ada orang yang digedegin aja Pak. Ada nggak? Ada orang yang dirinduin. Mana itu Pak Haji? Emang apa? Gua demen sama dia. Dia nggak pandang bulu. Tuh ngomongnya selalu enak, nggak ngenekin. Satu, ciri haji mabrur thayyibul kalam. Yang kedua, ciri haji yang mabrur kata Nabi, di situ dikatakan adalah it'amut ta'am. Apa yang kedua? It'amut ta'am. It'am artinya suka memberikan makan, ya. Artinya dia selalu care,
kepada siapa aja, bukan sama saudara, sama siapa aja dia care. Ya. Kan ada ayat tuh, araital ladzi yukazzibu biddin, terus fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ada enggak itu, Pak? Araital ladzi yukadzibu biddin, tahukah Anda orang yang masuk pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Cirinya adalah orang yang mendustai agama suka menghardik anak yatim. Menghardik di sini artinya enggak peduli dengan anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Hidupnya kagak pernah memberikan makan kepada fakir miskin, maka dia termasuk golongan ara'aital ladzi yukazzibu biddin, masuk golongan orang yang mendustakan agama. Jadi ciri yang kedua haji yang mabrur it'amut ta'am, yaitu suka memberikan makan. Ya, boleh kita ulang. Mungkin Bapak sering ngedengar itu bagaimana sahabat Abdullah bin Mubarak hidup di kota Irak, Damaskus. Satu ketika dia pergi haji ke tanah suci Mekah. Lalu setelah haji kelar, dia tidur tuh di dekat Ka'bah. Dia tidur di dekat Ka'bah. Lalu pada saat tidur dia mimpi ada dua malaikat sedang berdialog. Di antara dialog dua malaikat itu begini. Dia ikutin aja tuh dialog malaikat Abdullah bin Mubarak. Kata malaikat yang satu, emang tahun itu berapa yang haji? 600 orang. Waktu itu masih sedikit, Pak. Kalau sekarang kan bisa 3 juta lebih. Kemudian di antara 600 ada nggak yang hajinya mabrur? Nggak ada tuh, kata malaikat. Didengerin nih dalam mimpinya oleh Abdullah bin Mubarak. Nggak ada. Waduh, kan merasa terpukul, Pak. Seorang ulama besar datang dari jauh-jauh dari kota Baghdad menunaikan ibadah haji. Tahu-tahu ada berita dari malaikat 600 orang, dia masuk kelompok itu, nggak ada yang terima hajinya, mardud semua. Setelah selesai itu dialog malaikat, ditanya, emang ada haji yang mabrur? Ada. Siapa itu? Ada di Basroh tukang sol sepatu. Siapa namanya, Pak? Ali Al-Muwaffaq. Namanya siapa? Ali Al-Muwaffaq. Kerjanya ngapain dia? Profesinya tukang sol sepatu. Dia itu kalau habis ngesol, ibu-ibu, bapak-bapak, dia kumpulin tuh duitnya. Sampai setahun, 2 tahun, sampai 3 tahun, ya. Setelah 5 tahun terkumpul tuh uang 35.000 dirham. Cukup untuk pergi haji. 35.000 dirham. Boleh ngumpulin hasil ngesol sepatu, Bu. Duitnya berapa tadi? 35.000 dirham. Pak, udah cukup kan, Pak? Kalau sekarang 35 jutaan lah. Tapi sekarang kan udah naik haji sampai 50 juta orang biasa. Ya, Pak. Cerita singkat, dia dengar malaikat ada haji yang mabrur. Di mana? Di kota Basra. Siapa? Tukang sol sepatu. Siapa namanya? Ali Al-Muwaffaq. Kok bisa? Kapan dia kagak sampai ke Mekah? Lah kapan yang namanya haji itu bahasa Arab secara lughah? Haji maknanya menyengaja pergi secara lughah. Ya, haji maknanya menyengaja pergi datang ke Mekah. Itu secara lughah. Secara istilahi haji adalah melakukan amalan-amalan ibadah sebagai penyempurna rukun Islam yang kelima dengan rukun dan syarat-syarat yang udah ditentukan bagi yang istitoah. Bagi yang istitoah. Istitoah itu artinya apa? Yang sudah ada kemampuan. Nah, terus cerita singkat, selesai mimpinya, dia kagak pulang langsung, dia cari yang namanya Ali Al-Muwaffaq, tukang sol sepatu. Tahu-tahu ditanya, "Bang, di mana Ali Muwaffaq?" Di lorong-lorong pasar ada nggak namanya Ali Al-Muwaffaq? Emang Bapak dari mana? Saya dari Mekah. Mau ngapain kemari? Mau nyari orang ini. Emang kenapa? Pokoknya ada perlu. Begitu dia samperin, ketemu Ali Al-Muwaffaq. Apakah Anda yang bernama Ali Al-Muwaffaq? Betul. Ada apa, Tuan? Saya pulang haji dari Mekah, bawa Anda lah haji yang mabrur. Kapan Anda nggak pergi ke Mekah? Emang apa rahasia yang Anda lakukan dalam hidup Anda? Nggak ada.
Cobalah Anda renung, Anda hayati, mungkin ada amalan yang beberapa hari ini Anda kerjakan. Oh iya ada. Apa? Pada saat istri saya sedang hamil, ya, itu Bu, istrinya yang sedang hamil itu ngidam. Ngerti ngidam nggak Pak? Pengen sesuatu. Ada semerbak aroma yang dimasak oleh seseorang yang belum tahu rumah mana itu. Kata bininya, "Bang, ini enak amat ini." "Siapa yang ngolah Bang?" "Kalau gitu abang malam ini juga cari. Saya pengen banget." Namanya orang ngidam Bu. Ya di mana-mana istri kalau ngidam Pak, tengah malam Kak. Kadang-kadang kita pengen cariin gala asinan tengah malam kan. Agak juga puyeng laki, gala asinan lah suruh cariin tengah malam. Ya yang macam-macam, yang boten-boten itu. Akhirnya cari ketemu. Ada seorang nenek-nenek tua renta. Punya anaknya banyak sampai 6. Udah 3 hari 3 malam kagak makan-makan nih orang. Ya. Tahu-tahu ada keledai mati, udah bangkai, diiris sama dia. Setelah dia iris, dia bikin sate. Sebagian dia sop, sebagian dia olah. Semerbaknya sampai ke rumah tukang sol sepatu, sampai istrinya ngidam dan ngiler. Terjadi sebuah dialog. "Bu, ada apa Pak?" "Saya tetangga sebelah, ibu bener yang masak olahan ini?" "Bener." "Itu bini saya sedang ngidam, bisa nggak 1 mangkok? Saya beli berapapun Bu, kalau ibu mau jual." "Maaf saudara, ini halal buat kami, tapi haram buat Anda." "Halal buat kami, tapi haram buat Anda." Bingung dia Pak. Masa makanan yang halal buat dia, haram buat kita? Bingung kan Bapak? Nah makanya perlu dijelaskan Pak, ya perlu dijelaskan. Inilah ngaji. Kenapa kamu bilang halal buat kamu, haram buat kami? Iya. Tahu nggak ceritanya? Itu ada keledai yang udah bangkai, saya iris dagingnya, saya olah, jadiin sate, jadiin sop, jadiin semur. Bangkai kan haram, betul nggak? Tapi bagi saya halal. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran. "Famanid turra ghayra bagin wala adin wala isma alaih." Barang siapa yang dalam keadaan darurat, yang tadinya haram menjadi halal dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Segala yang darurat menjadi boleh. Contoh Bapak camping di puncak, di atas gunung gede. Nasi ada, beras ada, minyak ada, yang kagak ada lauk pauknya. Lewatlah ular, ya Bapak tembak. Habis Bapak tembak, Bapak bidik, Bapak cancang-cancang dijadikan sate. Halal nggak waktu itu? Halal, karena dalam kondisi darurat. Atau ada babi hutan, kita buru, kita tembak, kita ambil iris, kita sate. Halal pada waktu itu doang. Ya, itu namanya pamanit turogoiro bagin wala adin pala ismale. Yang penting dalam kondisi darurat, gitu Pak. Nah akhirnya cerita singkat, pulang ke rumah istrinya, bahasa kitanya, bahasa Betawinya nyamos. Nyamos itu apa? Nggak dapet, ya nggak dapet itu daging. Ngomong sama bininya, "Wahai istriku, itu olahan yang diolah oleh nenek-nenek tadi, olahan yang haram." "Kok begitu Bang?" "Iya, dia ngambil dari keledai yang udah haram, jadi halal buat dia. Dia udah 3 hari 3 malam, anaknya banyak, udah tua, nenek-nenek. Udah Bang, ini duit 35.000 real kan tadi kan? Berapa tadi? 35.000 real, kasihin semua, berikan kepada dia." Tuh Pak, diberikan. Ini itamu ta'am nih. Ini yang menyebabkan hajinya mabrur, lantaran dia memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan. Paham gak Pak? Kata Nabi, inilah orang yang hajinya mabrur, walaupun dia nggak sampai ke Mekah, tapi itu nilai sodakohnya alal fuqara wal masakin yang menyebabkan hajinya mabrur. Pertanyaan saya Pak, andaikan ibu ngumpulin duit dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, boleh kulit nyuci ataupun boleh ngumpulin dari laki, udah terkumpul 35 juta, 50 juta, ada tetangga ibu yang sakit, kira-kira ibu kasih apa kagak? Jawab jujur. "Pak, ada tenaga Bapak sakit, kira-kira dikasih nggak 50 juta? Boro-boro hujan 7 hari 7 malam, ya Bu,
Itulah beratnya. Maka muncul ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai puncak kecintaan Allah selama kalian belum mengorbankan sesuatu yang paling kau cintai. Nah, kaitan dengan itu siapa yang udah melakukan ayat ini? Salah satunya adalah Nabi Allah Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam, yang akhirnya dari itu cerita menyebabkan disyariatkannya kurban. Jelas Pak? Jadi kalau Bapak tanya kurban itu kapan sih mulainya? Kurban itu dimulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam terhadap putranya Qabil dan Habil, di mana Allah perintahkan kepada Adam, ya Adam, perintahkan dua anakmu Qabil dan Habil untuk melakukan kurban. Maka yang diterima kurbannya Habil, yang ditolak korbannya Qabil. Kenapa Habil diterima? Dia berkurban dengan sesuatu yang paling ia cintai. Nabi Ibrahim diterima kurbannya. Kenapa? Dia sudah mengorbankan anaknya. Padahal anak itu sangat semata wayang, kagak mungkin terjadi. Naluri mana, bapak mana, ibu mana yang tega? Coba bayangkan, ibunya Siti Hajar yang melahirkan Ismail, bapaknya Ibrahim. Pernikahan pertama nggak dapat anak dengan Siti Sarah. Akhirnya Siti Sarah ngomong, bang, kalau gitu ada budak yang namanya Hajar, abang nikahkan. Dengan izin Allah dapat anak satu. Habis lahir, Nabi Ibrahim diperintahkan supaya pergi ke Mesir, ke Palestina oleh Allah. Terus istrinya nangis, bang, ini kan anak masih bayi, bang, abang tega, bang. Kata Ibrahim, wahai istriku Hajar, ini anak Ismail yang masih bayi, udah dijamin rezekinya. Jadi abang pergi ke Mesir atas perintah siapa? Perintah Allah. Kata istrinya, kalau memang itu perintah Allah, saya yakin bang, segala sesuatunya ada, segala sesuatunya pasti ditolong oleh Allah. Akhirnya Pak Hajar tuh habis nyusuin kering RTT-nya, bu. RTT-nya Nabi Siti Hajar kering, tapi Allah kasih insting. Insting apa? Nabi Ismail menggejlugkan kakinya di antara Sofa dan Marwah. Itu kan antara Sofa dan Marwah, mondar mandir, nggak dapat air, Pak. Lalu tiba-tiba kaki Nabi Ismail digejlugkan, zummi, keluar air Zam-Zam, Pak. Bayangkan, itu kebesaran Allah. Sampai detik ini nggak ada yang ngebor air Zam-Zam. Atau ada berita, mohon maaf jemaah haji, untuk tahun ini Anda nggak bisa bawa air Zam-Zam, kena air Zam-Zam kering, kagak ada. Ada air Zam-Zam kering, kagak ada. Air Zam-Zam semakin di bawah, semakin banyak bentuknya. Dia nggak bakal kering sampai hari kiamat, saudara. Itulah air Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam lima suribala. Air Zam-Zam itu tergantung apa yang kita niatkan pada saat kita meminumnya. Banyak itu, bu. Ada seorang jenderal, waktu itu teman saya, Jenderal Lutfi, dia dari angkatan darat. Dia punya penyakit udah kronis, mau dioperasi sebelum haji. Saya gini, Pak Jenderal, coba Bapak yakin air Zam-Zam. Kata Nabi, air Zam-Zam itu tergantung apa yang kita niatkan. Habis tawaf dia usap, habis tawaf diusap, habis itu dia minum air Zam-Zam. Niat, ya Allah, mudah-mudahan dengan berkah air Zam-Zam penyakit saya hilang. Minum lagi. Ternyata, bu, sakitnya hilang 1 minggu di Ka'bah. Itulah hebatnya air Zam-Zam. Ya, ada kebesaran Allah. Makanya kalau Lia Eden mengatakan air Zam-Zam di depan rumahnya, jangan pernah percaya. Air Zam-Zam di dunia cuma 1. Kemudian ada lagi seorang pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun mengatakan, haji kagak usah ke Mekah. Kemana? Ke Indramayu, Pondok Pesantren Az-Zaitun. Nah, ini banyak. Ada orang kemarin nanya, Pak Ustadz, emang haji boleh ya ke Indramayu? Ini orang tanda nggak pernah ngaji. Mana ada haji ke Indramayu? Ya, lihat ayatnya, surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi
hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah adalah menunaikan ibadah haji ke Mekah, Baitullah, bagi yang mampu. Nggak ada ke Zaitun, nggak ada, Pak. Ini zaman sudah edan, ya. Jangan sampai kita mengikuti pendapat-pendapat yang sesat. Banyak dipiralkan, Pak. Nauzubillah, ya. Baik-baik sekarang ini, ya. Sekarang zaman udah edan. Maka untuk solusinya agar kita tidak tersesat, solusinya apa? Duduk hadir di majlis ilmu. Amin ya robbal. Itu aja. Jangan pernah kita percaya ngaji dengan apa nih? Dengan Google, ya. Jadi kita harus langsung, ya, ngaji dengan para kiai, para ustadz, ya. Sumbernya ada, gitu, Pak. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu an khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas. Ini hadis dari Abi Hurairah. Satu ketika Nabi pernah berpidato, berkhutbah di depan para sahabat. Ayuhan nas, bahasa kitanya wahai seluruh manusia, ya. Innallaha qad faradallahu alaikumul hajja. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad farada. Udah ada kod, udah ada parodo, ditakkid namanya. Sungguh-sungguh parodo diwajibkan, ya. Alaikumul hajja, diwajibkan kepada kamu wahai seluruh manusia. Makanya itu kalimat haji, wa ajin pinnasi bil hajj ya'tuka rijalan. Allah mensyariatkan haji, Allah memanggil manusia, ada yang jalan kaki. Ya sekarang mungkin naik sepeda, Pak. Jadi ada orang yang naik sepeda 6 bulan sampai ke Mekah. Makanya kalau ada orang di sini Al-Mujahidin pengen cepat, nggak usah daftar beli sepeda. Kita naik sepeda sono 6 bulan. Sanggup nggak, Pak? 6 bulan, Pak. Waduh, insya Allah diberikan kekuatan sampai ke Mekah, ya Pak. Nah itu kalau zaman dulu ya tuh kari jalan, mereka datang, ada yang jalan kaki. Wa ala kulli domirin yatina min kulli fajin amik. Bahkan ada mereka yang datang naik onta. Onta berapa lama sih, Pak, cepatannya? Orang tua kita zaman tahun 70-an, engkong kita, nenek kita tahun 70-an naik apa? Naik apa, Bu? Kapal. Kapal apa, Bu? Itu dari Tanjung Priok sampai ke Jeddah 6 bulan, Pak. 6 bulan. Udah gitu bawa tikar, bawa kompor, bawa coet, bawa apa tuh? Bawa apa macam lah, cabai, terasi, teri, minyak. Aduh, ribet zaman dulu mah, Pak. Ya, perjalanan aja 6 bulan. Sampai engkong kita, lah engkong lu gak mati, hidup lo. Setahun baru pulang. Tuh zaman itu. Begitu sungguh-sungguhnya mereka pengen dapat haji, ya. Dia lakonin, Pak. Naik apa tadi? Naik kapal air, ya. 6 bulan, 3 bulan. Tergantung kecanggihannya, Pak. Lah kapan Bapak kalau nyebrang di Bangkahuni juga ada yang kelas PIP, ya, ada yang kelas non PIP. Yang non PIP 2 jam, yang PIP 1 jam. Sama gitu, Pak, ya. Nah, terus sekarang itu nggak usah lama-lama. Dari airport Cengkareng, Soekarno-Hatta sampai ke Jeddah 9 jam, 10 jam sampai. Sekarang nggak ribet zaman dulu. Bapak pergi haji cukup bawa HP, sempilin ATM. Udah, nggak peribet, Pak. Ya itu, pakai ATM aja udah bisa gesek. Yang penting ATM ada isinya. Jangan sampai ATM kosong, Bapak gesek-gesek sampai butut nggak bakal keluar tuh, Pak. Ya, nah itulah haji. Ya, bagi siapa haji itu? Pertama, al-Islam. Bagi orang yang sudah menganut agama Islam. Non Muslim nggak ada kewajiban haji. Yang kedua, al-baleg atau al-bulug. Bulug itu artinya sudah baleg. Wanita antara 9 sampai 11 tahun atau dicirikan dengan keluarnya darah menstruasi pertama, itu pertanda wanita sudah baleg. Kalau laki-laki ya di sekitar 13 tahunan atau 12 tahun udah baleg. Bagaimana kalau anak ini belum baleg diajak pergi haji sama emaknya? Bagaimana hajinya? Hajinya tetap sah, namun tuh anak wajib balik lagi kalau nanti udah baleg.
Tuh, itu emaknya ngajak 5 tahun. Kan belum balik tuh bocah. Ya hajinya sah tapi kagak sempurna. Nah, untuk menyempurnakan lagi nanti di usia balik. Yang ketiga, al-aqil. Syarat haji itu yang ketiga harus berakal sehat. Ya Pak, orang gila wajib nggak? Kagak wajib. Makanya kalau pengen gak wajib haji, walaupun banyak duit, jadi aja orang gila terus. Orang gila terus, orang gila kagak wajib haji, walaupun hartanya banyak. Karena gila kagak wajib haji. Yang keempat, merdeka, huriyah. Jadi huriyah itu apanya? Situasinya aman, tidak dalam konflik peperangan. Dulu tahun 90 terjadi perang Teluk. Pernah dengar nggak? Sampai ada rencana pemerintah kalau memang perang Teluk berkecamuk, jamaah haji ditunda. Tapi ternyata nggak terbukti. Kenapa nggak terbukti? Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke negeri Mekah dijamin keamanannya. Itu Allah udah jamin, Pak. Begitu hebatnya Mekah. Maka Mekah itu adalah Masjidil Haram, masjid yang mulia. Madinah, Masjidil Haram juga. Ada 3 masjid yang dimuliakan kata Nabi. Masjid Haram di Mekah, Masjid Madinah di Madinah, dan satu lagi Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, nah itu salah satu kewajiban haji. Pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga apa tadi? Berakal sehat. Ya, yang keempat huriyah, situasinya aman. Kemudian yang kelima adalah al-istito'ah. Al-istito'ah itu ada ulama menafsirkan memahami ilmu manasik haji. Jadi bapak-bapak walaupun belum setor, dari sekarang harus belajar ilmu manasik haji. Ilmu tata cara bagaimana napak tilas haji, bagaimana niat ihram, tawaf, ya, sa'i antara Safa dan Marwah berapa kali, itu semuanya ada, ya. Semuanya. Haji ada berapa macam jenisnya? Haji kirod, haji ifrad, haji tamatu, betul nggak? Nah, mana aja yang kena dam, ya? Nah, mungkin tamatu kena dam, ya Pak. Yang nggak kena dam haji ifrad itu. Nah, sekarang nih Pak ada haji namanya puroda. Saya punya teman, Ustad, ajakin dong itu jamaah Ustad kalau yang ikut haji puroda. Dia ngomong berapa duit? 345 juta. Kan geblek juga Pak. 300 berapa tadi? 45 juta. Gede nggak tuh Pak? One person, satu orang. 345 juta. Itu ada orang Cikarang katanya, dia haji puroda. 4 orang, 4 kali 4 1 juta, 1 miliar 600. Wah, gede kan Bu? 1 miliar 600 Bu, untuk ikuti haji puroda. Hari setor, besok berangkat. Memang haji itu indennya antara 15 tahun, 20 sampai 30 tahun, ya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak lahir langsung trojol, langsung daftarin haji, Pak. Iya, kenapa? 50 tahun tuh anak bisa haji. Sebab haji itu lebih banyak menggunakan fisik dan tenaga. Contohnya ketika tawaf. Bagaimana begitu merjubelnya manusia kita dihadapkan waktu tawaf, waktu sa'i baina Safa wal Marwah, waktu melontar jumrah di Mina. Ya Pak? Waduh, itu tenaga semua, tenaga ekstra, ya. Maka yang paling bagus haji itu yang usianya masih prima, masih muda. Tapi bagi Allah kadang-kadang nggak begitu. Dulu ada orang dari Jawa Tengah, Semarang. Bapaknya usia 70 tahun, anaknya 35. Ternyata yang sakit anaknya yang 35 tahun. Bapaknya seger banget, Pak. Kenapa? Niatnya kagak kenceng. Makanya kalau haji itu pasang niat. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Lakukan haji dan umrah semata-mata niatnya karena Allah. Jangan karena yang lainnya, atau karena ria, popularitas dan tidak. Ya, itu semua akan ditolak. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang terakhir istitoah. Istitoah itu tadi kemampuan manasik haji. Istitoah itu artinya punya finansial. Finansial apa? Ada dananya, ada duitnya. Lalu ada seorang pukoro dari kaum muhajirin datang sama Nabi ngadu, ya Rasulullah, enak bener jadi orang kaya.
Kenapa? Dia bisa haji, bisa umroh, bisa sedekah, bisa kurban, ya, bisa menolong orang-orang susah. Kami orang susah, mana mungkin bisa haji, mana mungkin bisa kurban, mana mungkin bisa sedekah. Kata Nabi, jangan khawatir, Anda enggak kalah pentingnya, nilainya seperti orang haji dan umroh. Bagaimana ya Rasul? Baca setiap habis sholat 5 waktu tasbih 33 kali. Baca apa, Bu? Tasbih 33 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu panjangnya. Minimal subhanallah, subhanallah. Nah, berapa kali? 33 kali. Yang kedua, baca setiap habis sholat fardu kalimat takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa kali? 33 kali. Yang terakhir apa? Tahmid. Baca, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah 33. Itu nilainya sama seperti Anda mengerjakan haji. Amin ya rabbal alamin. Ada yang lebih praktis lagi gini. Siapa orang yang bangun subuh, dia nggak tidur lagi, nungguin sholat isyraq, maka itu pahalanya seperti pahala mengerjakan haji dan umrah. Tammah, sempurna dan sempurna. Jadi kalau kita rutin sholat isyraq, itu sama seperti dapat pahala ibadah haji dan umrah, ya. Nah, yang terakhir di sini dikatakan, ya Yuhannas, wahai segenap manusia, Allah telah mewajibkan kepada kamu berhaji, fahujju, lakukan haji. Sampai kata Nabi, man aradal hajj falyata'ajjal. Siapa orang yang udah niat berhaji, bersegeralah, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Siapa tahu Anda sebelum haji sudah mati. Dikhawatirkan mati orang yang belum haji, padahal dia sempurna, padahal dia cukup dananya. Dikhawatirkan insya'a mata Yahudian atau Nasranian. Dikhawatirkan matinya sama seperti mati Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah min. Fahajju, segera lakukan haji. Kata Allah, ya, kata faqala rajulun, ada seorang laki-laki bertanya, ama Rasulullah, akulah amin ya Rasulullah, apakah haji itu wajib tiap tahun ya Rasulullah? Lalu Nabi pas sakata artinya Nabi diam, kagak ngejawab. Ini sahabat nanya, apakah haji tiap tahun ya Rasulullah? Pertanyaan berikutnya kedua, pas sakata, Nabi diam. Pertanyaan yang ketiga sama seperti pertanyaan yang tadi. Akulah amin ya Rasulullah, apakah haji tiap tahun? Lalu Nabi tidak menjawab. Maka ketika berikutnya baru Nabi menjawab. Apa jawaban Nabi? Faqala Rasul, lau qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tum. Andaikan haji itu, kata Nabi, diwajibkan kepada umatku setiap tahun, niscaya kalian kagak bakal sanggup, kata Nabi. Lalu bagaimana haji itu ya Rasul? Al hajju bil umri marratan wahidah. Cukup, kata Nabi, haji itu dalam seumur hidupmu marratan wahidah. Berapa kali? 1 kali. Ingat, haji itu dalam seumur hidupmu marratan wahidah. 1 kali. Itu haji yang wajib. Yang kedua, ketiga dan seterusnya itu tatawwu, haji sunnah, ya Pak. Daripada dia berangkat haji ingin mencari prestise, daripada dia berangkat umroh ingin mencari prestise, mendingan tadi apa? It'amut ta'am, seperti tukang sol sepatu, walaupun enggak datang ke Mekah sudah mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal. Ciri yang terakhir daripada haji yang mabrur, kata Nabi, absus salam. Orang yang haji mabrur hidupnya selalu menyebarkan kedamaian, ya, kagak pernah menyebarkan konflik dimanapun ia berada. Jamaah sekalian yang berbahagia, inilah yang kita kaji pada hari ini, kajian kitab Riyadhus Shalihin tentang betapa pentingnya haji, betapa pentingnya ibadah kurban, di mana kurban tidak akan dapat nilainya kecuali orang yang korban. Itu kata Allah, la yanalallahu luhumuha wala dimahuha walakin yanaluhu taqwa minkum, surat Al-Hajj. Kurban hakikatnya hanya menyembelih darah,
itu nggak sampai. Allah tidak butuh sesajen. Paham tuh Pak? Yang Allah butuhkan walakin yanalahu taqwa minkum. Jadi daging korban itu sebagai simbolis. Hakikatnya kita ingin diuji oleh Allah. Hei manusia, mana cintamu dengan hartamu atau cintamu dengan aku? Ternyata orang yang korban dia lebih mencintai Allah daripada hartanya. Maka orang yang begitu dialah korbannya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita subuh kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan jamaah haji yang ikut hari ini, terutama Bapak Mahfud dengan Ibu Dahlia dari jamaah Masjid Al-Mujahidin, semoga diberikan sehat walafiat dalam perjalanannya, sekembalinya mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wa'fu anna ya karim irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bisiril Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man ya biyaghfir warham wa ya dafi'al balaya rahman wa ya dafi'al balaya rahim da'wahum fiha wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.